Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resmati Apa, NIM D314011006 dari Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai problem identify network di server. Oke, jadi begini, kita punya sebuah problem nih. Ceritanya kita punya sebuah problem di servernya ini tidak bisa mendeteksi nama jaringannya. Maksudnya begini, kalau di Windows yang normal seperti yang di komputer Anda contohnya, nah ini contohnya di komputer klien yang sudah join ke domain. Kalau kita klik di network, indikator ini ada tulisan sukasuka.com, jadi dia terhubung ke jaringan namanya sukasuka.com, sebuah type domain tapi no internet. Abaikan aja, ini sengaja type network, saya bikin internet untuk menghindari Windows update. Jadi ini kalau kita masuk ke control panel, saya menjadi like, oke, terus klik network and sharing center. Normalnya Windows ini mendeteksi network, kita terhubung ke network apa, dia mendeteksi ini namanya sukasuka.com, tipenya domain network. Kalau enggak karena dia join domain yang kalau enggak join mungkin namanya sesuai dengan nama access pointnya. Misalnya yang mungkin kalau Anda di Standbook atau lagi di MC-DOS atau apa namanya nongol di sini access pointnya di tipenya apa, di sini mungkin public, mungkin network atau private network. Jadi umumnya ada 3 tipe network yang bisa dideteksi oleh Windows. Pertama, private network, kedua public network, ketiga domain network. Karena perangkat ini sudah join domain, maka tipenya domain network dan nama network yang sukasuka.com karena dia sudah join domain. Oke. Nah, misal masalahnya di server yang digunakan ini, kita bisa gunakan saat ini yang aktif directory dan server sebelahnya si JKT server 1. Dia tidak bisa mendeteksi network, tidak mendeteksi nama network di sini di filter. Atau kalau kita masuk ke control panel, kemudian ke network and sharing center. Oke, di sini nama networknya UN identitas network, padahal dia domain controller join ke domain dia sendiri tapi tipenya public net. Oke ya, kenapa bisa begini? Dan ini juga terjadi di server sebelahnya. Control panel, oke, network and sharing center, nah sama kan and identify network, padahal dia join domain dan tipenya public network. Kenapa? Harusnya kan domain network dan anak identitasnya jadi sukasuka.com, harusnya logikanya kan seperti itu. Nah, salah satu penyebabnya kenapa bisa seperti itu karena setting IP yang setting ini menurut pengalaman saya ya, karena server ini kan kita jadi statis, jadi sekarang Windows itu jadi ada delay untuk mendeteksi nama network yang terhubung ini dan tipenya apa karena IP statisnya, dan ini terjadi di tempat kerja saya dan sebuah klien sudah terhubung ke domain controller, sudah join domain, terus IP-nya saya statik lain itu sehingga dia malah nggak bisa mendeteksi networknya, nggak bisa mendeteksi nama network terhubung network dan private network. Jadinya kalau nggak salah private network waktu itu tipenya itu salah, satu penyebabnya ya IP static, solusinya dijadiin DHCP harusnya, tapi karena itu server itu nggak boleh dijadiin DHCP karena akan sulit untuk memanage server yang IP-nya tipe DXV tapi DHCP, sehingga harus distatikin. Terus gimana caranya? Sekalipun dia statik dia bisa mendeteksi nama networknya, ada solusinya. Kebetulan saya sudah dapat solusinya di sini. Ini belajar troubleshoot server ya. Oke, di sini ada kasus network location versus short detection domain network from offsite location. Ini kasusnya terjadi pada client tapi kita bisa terapkan solusinya pada server juga. Jadi di Windows ada protokol namanya network location
Awareness. Jadi Network Location Awareness itu sebuah protokol pada jaringan sistem Windows untuk mendeteksi lokasi network. Jadi Windows tahu dia ada di jaringan apa. Ini tergantung nama akses poinnya. Biasanya kalau Transbord, Books atau Pizza Hut, yang mungkin di Pizza Hut jadi pengen makan pizza saya. Jadi gitulah, itu nama network location si wireless itu. Terus solusinya gimana? Solusinya network location kita akalin konfigurasinya, dan konfigurasinya itu berada di registry. Nah, ini solusinya. Di sini kita harus mengedit. Kita harus mengedit konfigurasi di register Windows. Kalau Anda belum tahu apa itu register, ya belum tahu aja ya. Jadi registry itu adalah sebuah database konfigurasi Windows. Untuk menjalankan klik start, kemudian kita ketik Reddit. Nah, ini registry editor. Registry editor ini isinya konfigurasi sistem Windows yang sempat mendalam banget. Ini stroke, dan kalau kita lihat-lihat salah satu ini lumayan rumit. Sebenarnya nggak rumit, struktur cuma panjang banget, jadi terkesan rumit. Jadi kalau Anda belum pernah otak-atik registry, saya sarankan hati-hati karena mengedit registry ini karena butuh ketelitian. Ini sistem Windows yang sangat mendalam. Kalau Anda salah edit nanti konfigurasi Windowsnya ya bisa memberatkan, bisa ngaco. Ya, namanya registry editor. Registry editor ya. Kita kembali ke sini. Solusinya kita harus edit register Windows. Ada 3 entry register Windows yang harus kita ubah. Kita tambahkan di sini lokal, key lokal. Ketiga yang ini satu-satu ya. Kita jalankan di server. Kita ke Active Directory dulu, kita masuk ke registrinya, register editor, pilih yes aja, kemudian kita maximize tampilannya aja, agak panjangin di sini biar ngeliat agak enak dilihatnya. Sesuai solusi yang diberikan. Kita harus masuk ke key ini, pakai ini local machine system. Maksudnya gimana? Perhatikan baik-baik kalau ada yang belum pernah edit registry. Saya ke dulu bawa di sini. Di sini kita masuk ke aja local machine waktunya ya, yakni yang dipakai yellow machine, kemudian sistem. Saran control set, hati-hati. Service net logon ini diurut sebagai abjad ya, A B C D dan seterusnya. Ketik saja di keyboard net logon. Nah, net logon, kemudian parameters, klik yang parameters. Perhatikan di sini sama enggak sama ya, di atas ini sama, yang harus sama ya. Ini harus sama, jangan sampai beda. Kemudian kita buat sebuah dword registry. Dword yang tipenya dword ya, tipenya namanya negatif. Nolnya caranya begini. Di sini di bagian yang kosong ini expand dulu biar enak lihat. Ini nama keynya, kita buka keybar di sini, buat klik kanan new. Sesuai dengan kebutuhan di Word yang 32 bit, klik aja, kasih nama negatif cache. Samakan, harus besar, huruf kecilnya sebaiknya disamakan supaya kita gampang bacanya. Awas jangan salah ejaan ya, hati-hati. Ini registrasinya. Kemudian tipenya value-nya 0, kita double klik, pilih yang hexadesimal, masukkan angka 0. Di sini defaultnya sebuah 0, klik sudah. Itu entry pertama. Entry kedua yang ini kita naikin ke atas biar enak lihatnya.
Entry kedua kita ke PHP local machine system. Lokasinya mirip, ketik aja di sini control set terus service. Oke, dan set parameters. Nah, parameter enter kalau mau cepat seperti itu. Oke. Kemudian klik kanan di sini new, pilih dewar 32 bit value sesuai kebutuhan di sini. Red dewar namanya max negatif catch negatif hexadecimal value data 0. Oke, selanjutnya yang terakhir ini. Oke, biar enak aja sih lihatnya. Oke, kita masuk ke HP ya, local machine system current control set service. Oke, servicenya di sini NCVC blacklist parameter. Oke, kita buat sebuah di Word namanya always expect domain controller, value-nya 1. Klik kanan new di Word always expect domain controller, enter. Oke, enter lagi nggak apa-apa, value-nya hexadecimal dan nilainya 1. Klik oke. Sudah. Kalau sudah ya itu aja, kemudian tutup registrasi editor, kemudian kita coba restart servernya ya. Oke, kita tunggu sampai login kembali. Oke, sekarang kita login kembali ke servernya. Oke, sekarang kita cek di network, indikatornya di bawah dia sudah terhubung ke suksescode.com. Kita masuk ke control panel. Oke, kita masukkan network at sharing center. Lihat di sini network ya, suksescode.com, tipenya domain network. Oke, kita berhasil mengubah konfigurasi pada registry sehingga koneksi domain controller ini bisa normal kembali. Oke, itu server utama. Lantas bagaimana dengan server sebelah? Kita login dulu. Oke, server sebelah masih belum berubah, masih ada di tempat network. Saya coba restart. Registrasi di server sebelah ini karena dia sudah join domain ini, nggak perlu dia akan mengikuti server sebelumnya juga, ngikutin server utama. Kita coba restart ya, nanti kita coba login lagi. Oke, kita coba login ke server sebelahnya. Oke, kita cek networknya masih ada nggak ya. Oh, sudah nggak, dia sudah ngikutin server utamanya yang di sebelah, yakni yang domain control. Jadi di suksescode.com namanya. Kita lihat aja di control panel sini. Oke, ini paling enak digedein aja ya. Oke, kemudian network and sharing center. Nah, ini dia terhubung ke jaringan suksescode.com dan tipenya domain network. Jadi dengan memperbaiki problem on identity network pada server, kita bisa memanage server ini dengan lebih mudah. Nanti soalnya ada di pertemuan berikutnya, nanti kita akan membahas bagaimana cara memanage banyak server lewat satu server aja, dan ada tentang firewall, yang tentang firewall. Jadi untuk mengkonfigurasi firewall lewat grup policy, jadi server itu jadi lebih mudah.
Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah membahas mengenai problem identify network di server beserta solusinya. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.